Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat yang kita lakukan 5 waktu, mari kita lihat. Subuh 2 rakaat ditambah dengan 2 rakaat sebelum subuh, hanya 4 rakaat, mungkin 10 menit, mungkin 15 menit. Tapi setelah itu kita lakukan apa yang kita lakukan setelah dari subuh sampai johor, jamaah yang dirahmati Allah. Di sini kita cilakalah orang-orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan setelah kita sholat subuh lalu kita lupa kepada Allah. Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Apakah kita berzikir terus? Tidak. Lalu bagaimana? Kita ibadah melalui kerja kita. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Umat Rasul dari subuh sampai johor ini kita isi. Dari johor ke asar, johor hanya 4 rakaat kita lakukan. Halte pemberhentian kita. Lalu dari johor ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh yang paling, dari isya ke subuh yang paling panjang. Karena kita sedikit-dikit tidur, maka pergunakan song-song. Bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan adalah bulan kesucian, bulan suci. Yang namanya bulan suci, maka kita harus bersihkan jiwa kita, hati kita. Kita kontrol makanan kita, karena jasad kita adalah dari penduduk dunia, maka kita kontrol. Jangan sampai dinodai. Makan makanan kita yang terbaik untuk kita berbuka, untuk kita sahur dan berbuka. Makanan yang terbaik. Agar apa? Agar nur, cahaya masuk dalam kolbu kita, maka ruh kita datangnya dari penduduk sorga, diberi makanan kita berpuasa, makanan kita beribadah, makanan kita berzikir, makanan kita sholat. Yang kita lakukan ada yang sholatnya 20, ada yang 12 dan sebagainya. Laksanakan sholat itu dengan sabar. Kenapa? Karena kita melaksanakan dengan sabar itu dikatakan kita dituntun oleh Allah, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa ala khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jangan kita sholat tarawih seperti capung cemplung di dalam empang atau seperti selanjutnya. Usukan kita. Karena kita menyambut bulan Ramadan yang begitu mulia, yang begitu agung. Sholat tegakkan. Maka pada saat itu berbunyi dalam tarawihnya, Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini jangan lalai kita dari kemegahan dunia ini. Sehingga kita masuk ke dalam kubur baru kita sadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, dalam rangka kita menyambut kedatangannya bulan Sa'ban, kita niatkan kita baca selawat, kita berzikir, kita baca Yasin. Pada saat kita baca Yasin, maka kita pancarkan dada kita dengan zat ilahi Rabbi. Pasang lapas kita kepada Allah. Jadikan Yasin itu sebagai zikirnya, zakir kita, agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat dapat mensucikan seorang muslim dari berbagai macam dosa-dosa yang tidak dapat dihindari oleh seorang manusia, sehingga selalu bersih dan hidup dengan aman, tentram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dikatakan, beliau bersabda, ara'aitum law anna nahrun bi babil ahadikum yagtasilu minhu kulla yaum khamsan marat al yabqa min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qala zalika mislu salati khamsil
yamhullahu biha khotoya. Bagaimana menurut kalian jika di belakang pintu salah seorang kalian ada sebuah sungai yang mengalir dan yang mandi di sana 5 kali sehari, 5 kali sehari, apa kiranya akan ada kotoran atau sisa-sisa padanya? Mereka menjawab, tidak bakal ada kotoran yang tersisa. Beliau bersabda, itulah perumpamaan salat 5 waktu dengan Allah menghapuskan dosa-dosa kita dengan secara khusyuk. Maka sebelum itu, mari kita sama-sama kembali kepada as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat secara syariat dan salat secara hakikat. Sebelum kita salat, kita berhudu secara syariat, kita berhudu secara hakikat, maka kita menghadap kepada Allah dengan ucapan kalimat Allahu Akbar. Insya Allah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni, karena Allah Maha Pengampun. Jamaah yang terakhir sebagai contoh saja, dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim dalam sebuah kitab Ma'rifatul karangan Kiai Ba'id dikatakan Nabi Isa alaihissalam liwat di suatu kuburan, lalu melihat di satu kuburan, singkatnya dia melihat ada orang yang disiksa, ada orang yang disiksa, malaikat azab datang ke situ menyiksanya. Tapi pada suatu ketika lagi dia berjalan lagi melihat suatu kuburan, dia melihat malaikat azab tidak ada lagi, tapi yang ada adalah malaikat rahmat. Lalu bertanya, ya Rabb, ada apa? Kenapa? Tadinya datang malaikat azab, sekarang malaikat rahmat yang datang. Diceritakan singkatnya, ini orang yang diseksa adalah orang yang penuh maksiat, yang penuh dosa, yang berlumuran dosa, maksiat. Tapi dia meninggalkan seorang istri, istrinya sedang hamil, lalu melahirkan anak. Setelah beberapa tahun dididik oleh ibunya, anak ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku kirim malaikat rahmat. Aku malu, aku melihat anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itu, mari kita gapai bulan Sa'ban dengan banyak beribadah, bulan Ramadan dengan banyak-banyak beribadah sesanggup dan kemampuan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang istiqomah. Innallazina qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita mendapatkan, kita mengantarkan dengan ilmu, kita dapat meraih di bulan Sa'ban, di bulan Ramadan. Inna ahsanal kalamullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.